Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 270. Rama merasa semakin cemas dan gelisah dengan informasi tersebut. Dia segera memutuskan untuk segera pergi ke rumah Mama untuk memastikan keadaan dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. "Saya akan segera pergi ke sana," jawab Rama, dengan suara yang penuh tekad. Rama memulai perjalanan menuju rumah Hilya dengan perasaan campur aduk yang sulit untuk dijelaskan. Setiap kilometer yang dilaluinya terasa seperti menariknya waktu, membuat hatinya semakin gelisah. Rasanya seperti ada beban berat yang terus menghantui pikiranku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah Mama? Kenapa Papa juga tidak menjawab panggilanku? Gumam Rama sambil menatap jalan yang terbentang di depannya. Setiap lampu lalu lintas yang berubah memberikan tekanan tambahan pada pikirannya yang sudah penuh dengan kekhawatiran. Pikirannya melayang-layang di antara kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Page 21. Membuatnya semakin tegang dan cemas. Aku berharap semuanya bisa berakhir dengan baik. Aku hanya ingin mengetahui keadaan sebenarnya dan mencari tahu apakah Mama sudah menerima surat tuntutan itu sebagai jalan keluar dari kekacauan ini, pikir Rama sambil mengejar waktu yang terus berjalan. Saat mobil melaju dengan kecepatan sedang, Rama merasakan getaran emosi yang sulit untuk dijelaskan. Rasa takut, cemas, dan harapan bergantian hadir dalam benaknya, menciptakan kekacauan emosional yang sulit untuk diredam. Sesampainya di depan rumah Hilya, Rama merasakan ketegangan yang semakin intens. Dia menghentikan mobilnya sejenak, menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum melangkah masuk ke dalam rumah yang penuh dengan sejarah emosional keluarganya. Dengan langkah hati-hati, Rama keluar dari mobil dan melangkah menuju pintu rumah. Suasana yang hening dan tegang membuatnya semakin waspada terhadap setiap detik yang berlalu. Dia mengetuk pintu dengan hati yang berdebar, menunggu dengan cemas untuk mendapatkan jawaban. Ketika pintu terbuka, Rama disambut oleh wajah tegang dan penuh dengan kekhawatiran dari Hilya, mantan istri ayahnya. Mereka saling bertatapan, tanpa sepatah kata pun yang terucap di antara mereka. Suasana yang tercipta begitu syarat dengan emosi yang sulit untuk dijelaskan. "Mama, apa yang sedang terjadi? Di mana Papa?" tanya Rama dengan suara penuh kekhawatiran dan kebingungan melihat penampilan ibunya yang acak-acakan. Hilya, yang masih dalam keadaan terguncang dan penuh dengan emosi, mencoba untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi. "Rama, Papa kamu, dia," ucap Hilya dengan suara gemetar, namun tidak mampu menyelesaikan ucapannya. Melihat bola mata Hilya yang bergerak gelisah, Rama menyela lengan Hilya dan masuk ke dalam ruang. "Tamu. Papa, astagfirullah." Dengan kedua matanya, ia menyaksikan sang ayah tergeletak lemah berlumur darah. Page 22. Walaupun dadanya terasa sakit melihat kenyataan di depan matanya, Rama tetap berusaha kuat. Ia mengusap wajah Andra yang sudah menutup mata dengan sempurna. Rama pun mencoba memeriksa keadaan sang ayah, apakah Andra masih bernyawa atau tidak. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," gumam Rama, tersenyum getir. Dengan senyuman getir, Rama memandangi ibunya yang berdiri dengan penuh rasa takut. Dia pun merogoh saku jasnya dan mulai menghubungi tim medis dan juga asisten pribadinya. "Segera ke sini, urus jenazah Papa," kata Rama kepada sang asisten pribadi. Tak lama, tim medis datang. Asisten pribadi Rama juga sudah turut datang untuk menjalankan perintah Rama. "Bawa Papa ke rumah saya. Beritahu pembantu di rumah sebelum kamu ke rumah sakit," kata Rama. "Baik, Prof," jawab asisten pribadinya. Rama tidak pergi dari sana.
Dia masih menatap dalam kedua mata ibunya yang masih berdiri dengan wajah pucat, ketakutan. Rama tahu kondisi sang ibu, tapi Rama juga tahu bahwa ibunya masih sadar atas apa yang dia lakukan. "Bagaimana? Apa kamu belum puas juga, Ma?" tanya Rama. "Rasa tidak sukamu dan obsesimu yang tinggi sekarang melenyapkan laki-laki yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupmu," lanjutnya, mendekati sang ibu. Sakit rasanya membayangkan bagaimana Hilya melakukannya kepada sang ayah. Ila kemudian beranjak ke ruang CCTV terlebih dahulu untuk memastikan rekaman saat Hilya melenyapkan Andra masih utuh. "Kak, kamu mau apa? Kenapa kamu menyalin rekaman CCTV itu?" Suara Hilya gemetar. "Tidak ada bukti lain selain ini. Tidak ada orang yang bisa dijadikan saksi fakta juga karena pembantumu sudah pergi sejak mengetahui kondisi kesehatan mentalmu," jawab Rama. "Bukti ini aku rasa sudah cukup untuk membuatmu mendekam seumur hidup di penjara," lanjutnya. Hilya terdiam seraya menggelengkan kepalanya. Dia tahu kalau dia bersalah. Tapi, Hilya juga masih merasakan yang namanya takut jika harus dipenjara. "Kamu durhaka, Rama." Rama tersulut emosi mendengar serapah yang dilontarkan ibunya. Melihat sedikit pun tidak ada rasa bersalah yang Hilya tunjukkan setelah menghabisi nyawa Andra. "Apa, Ma?" Rama ingin mendengar jelas ucapan ibunya lagi. "Kamu durhaka. Kamu anak durhaka yang ingin memenjarakan ibumu sendiri. Aku bersumpah, kamu tidak akan mempunyai tempat di dunia dan akhirat. Kamu yang durhaka, Mama. Kamu durhaka kepada suamimu. Dengan kejam dan sadar kamu menghabisi nyawa suamimu. Tidak akan mencium aroma surga sedikit pun untuk seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Apalagi, suamimu sekarang sudah meninggal dunia, Mama. Surgamu telah mati di dunia ini," balas Rama, dengan penuh rasa sakit hati, sedih, dan kecewa kepada ibunya sendiri. "Kamu sangat kejam menghabisi nyawa ayahku hanya karena egomu. Kamu perempuan yang tidak akan." Page 23. Mendapatkan ampunan dari Allah. Karena durhaka kepada suami, sama saja kamu telah durhaka kepada Allah. Makhluk yang durhaka kepada Allah adalah setan, manusia yang durhaka kepada Allah adalah saudaranya setan. Maka, setan dan saudaranya akan ditempatkan di dalam neraka sesuai dengan firman Allah bahwasanya tempat terakhir iblis dan setan itu adalah di neraka. Kecam Rama lagi. "Aku tidak menyangka kamu telah tega menghabisi nyawa pria yang sudah memberikan kebahagiaan dengan cintanya kepadamu. Pria yang sudah banting tulang demi menghidupkan aku dan kamu. Pria yang sudah berusaha membawamu kembali ke jalan yang benar." Hilya terdiam mendengar semua ucapan Rama. Tiba-tiba saja, memorinya kembali memutar ingatan beberapa tahun yang lalu. "Saya terima nikah dan kawinnya Elmeira Hilyana Pramita dengan mas kawin $1 juta beserta 10 gram emas, dibayar tunai. Mas, aku hamil. Anak pertama kita laki-laki. Selamat atas kelahiran anak pertama kita, sayang. Aku berjanji akan menjagamu dan anak kita Rama Ahtar Saigam. Kalian berdua adalah hal yang paling berharga yang aku punya di dunia ini. Kita akan susah punya anak lagi. Tidak apa-apa. Aku menerima semuanya, jangan menganggap bahwa aku akan meninggalkanmu setelah mengetahui kekuranganmu. Jangan hanya menuruti egomu saja. Ingat kebahagiaan putramu juga, Hilya. Aku talak kamu. Andra." Pekik Hilya, teringat semuanya. Bruk. Wanita itu tersungkur di lantai. Tepat, di depan darah segar Andra yang belum dibersihkan. Wajah Hilya dibanjiri air mata yang mulai mengalir deras di wajahnya yang merah. "Andra, kak kamu." Dia tidak mampu melanjutkan ucapannya, "Di mana? Apa yang telah aku lakukan?"
Kenapa kamu tidak menghindar? Suara yang getir. Papa sudah pergi meninggalkan kamu dan aku selamanya, Ma. Dengan egomu, kamu telah melenyapkan laki-laki yang cintanya tidak ada batas kepadaku. Kamu telah menyakiti putramu sendiri dengan perbuatan kejammu, Ma, kata Rama. Sekarang, aku telah kehilangan ayahku sendiri. Ayah yang dilenyapkan oleh ibuku sendiri. Aku sangat kecewa kepadamu, Mama, dan tidak ada maaf untukmu. Rama merasakan sakit yang sepertinya sulit untuk ia sembuhkan sendiri. Kenapa hukum alam sekejam ini? Orang baik yang selalu berpihak kepada kebenaran selalu saja pergi lebih dulu dari dunia ini. Apa dunia sekejam ini? Satu persatu, orang baik di dunia ini Allah ambil. Sedangkan, orang-orang jahat semakin banyak. Bukti bahwa dunia memang tempat bagi orang yang jahat dan akhirat adalah tempat orang baik yang beriman. Hilya semakin tertunduk mendengar apa yang Rama ucapkan. Sebuah penyesalan menyeruak di hatinya. Dia merasakan penyesalan mendalam atas apa yang dia lakukan. Andra, ini tidak mungkin. Hilya terisak berkali-kali. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa mengembalikannya? Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan agar dia hidup lagi? Racau Hilya. Page 24. Penyesalan di belakang sudah tidak ada artinya lagi. Bagaimanapun Hilya mungkin menyesali apa yang telah dilakukannya beberapa jam yang lalu, tidak akan pernah bisa mengembalikan Andra lagi. Andra. Pekik Hilya lagi, menangis dan mengacak rambutnya sendiri. Maafkan aku Andra. Aku mencintaimu dan mencintai anakku. Hilya kemudian menatap Rama. Di mana Hanifah? Katakan padanya, Mama minta maaf atas semuanya. Rama menggelengkan kepala. Setelah semuanya terjadi, kata maaf masih sulit dan bahkan mustahil untuk kamu dapatkan, Ma. Apalagi, yang jamu lukai bukan hanya hati seorang anak melihat ayahnya dilenyapkan dengan keji. Melainkan, juga hati seorang suami yang melihat istrinya terus-terusan dicaci maki. Hilya tertunduk. Dia sadar akan apa yang terjadi, sadar akan apa yang telah dilakukannya. Hilya kali ini benar-benar merasa bersalah. Tapi, rasa bersalah dan kata maaf terlalu mudah untuk menghapus kesalahannya yang begitu besar. Andra, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku masih mencintaimu, sangat mencintaimu. Maafkan aku. Mungkin, selamanya, Hilya akan dihantui rasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Selamat siang. Silakan, Pak. Anda boleh membawa mama saya ke kantor polisi. Bukti atas semua kesalahannya akan saya berikan melalui kuasa hukum, kata Rama, kepada beberapa lelaki berseragam itu. Hilya langsung berdiri. Silakan. Ia mengulurkan kedua tangan kepada polisi. Page 25. Hilya akhirnya benar-benar menyerahkan dirinya ke polisi. Sekelumit penyesalan menyesakkan dadanya setelah menghabisi nyawa mantan suaminya yang masih ia cintai. Akibat dari keegoisan Hilya, kini Andra benar-benar sudah mati. Padahal, walaupun Hilya mantan istrinya, Andra selalu peduli kepadanya dan selalu mencari cara agar Hilya kembali ke jalan yang benar. Berikan saja hukuman mati kepada saya agar saya bisa menyusul Pira yang saya cintai, kata Hilya, meracau di dalam mobil polisi dengan kedua tangan yang terjerat borgol. Polisi yang mendampingi Hilya sedikit kaget mendengar permintaan Hilya. Mereka mencurigai kondisi psikis Hilya yang mungkin tidak baik-baik saja. Andra, kenapa kamu harus mati? Kenapa kamu tidak menghindar saat aku melukaimu? Racau Hilya lagi. Hilya menangis, dia teringat akan apa saja yang pernah dia lakukan. Rama, putraku, maafkan aku. Aku tahu, aku salah.
Aku telah menyakiti istrimu dan sekarang aku telah menghancurkan hidupmu dengan menghabisi nyawa lelaki yang kamu cintai, yaitu ayahmu sendiri. Dia tertunduk, menangis. Kenyataan ini benar-benar menyesakkan dada Hilya. Hilya menyesal, namun penyesalan sudah tidak bisa mengembalikan semuanya. Semua penyesalan atau apapun itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa jadi seperti ini? Pekik Hilya, menangis. Tenanglah, perintah polisi, yang melihat Hilya mulai menangis histeris akibat menyesali segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Dulu, aku merasa bahwa segalanya harus berjalan sesuai keinginanku. Aku terlalu egois dan terlalu terpaku pada keinginan dan kebahagiaanku sendiri. Namun, sekarang, semua itu telah berubah menjadi penyesalan yang begitu dalam, ucap Hilya dengan suara gemetar, diselingi isak tangis yang tak terbendung. Hanya jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan mengubah segalanya. Aku akan mendengarkan nasihat-nasihat Andra, suamiku yang selalu mencoba membimbingku. Aku akan merelakan ego dan keinginan pribadiku untuk kebahagiaan orang-orang di sekitarku. Lanjutnya sambil menatap kosong keluar jendela mobil. Rama, putraku, maafkan ibumu yang begitu bodoh dan terlalu terburu-buru. Aku telah merusak hidupmu dan membawa penderitaan yang begitu dalam. Aku tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, namun aku berjanji akan memperbaiki diriku. Meskipun terlambat, ucap Hilya dengan suara penuh penyesalan dan penyesalan yang mendalam. Hilya merasa seakan tenggelam dalam lautan penyesalan dan kesedihan. Setiap helaan nafasnya terasa berat, dipenuhi oleh rasa sesal yang begitu mendalam. Dia menyadari bahwa tindakannya telah merusak banyak nyawa dan meruntuhkan kebahagiaan orang-orang yang dicintainya. Sekarang, aku harus bertanggung jawab atas segala perbuatanku. Aku harus menerima konsekuensi dari keegoisan dan kebodohanku. Semoga dengan ini, aku bisa menemukan ketenangan dan menebus dosa-dosaku, ucap Hilya dengan suara lirih, merenungkan segala kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam keheningan mobil polisi yang terus melaju, Hilya terus tenggelam dalam lautan penyesalan yang semakin dalam. Ingatannya membawa dia kembali ke saat-saat gelap di mana dia mencaci maki Hanifah, istri dari putranya Rama, dengan kata-kata pedas dan penuh kebencian. Hanya Tuhan yang tahu betapa kejamnya kata-kata yang pernah keluar dari mulutku. Aku mencaci maki Hanifah, wanita yang mencintai putraku dengan tulus, wanita yang berusaha menjaga keluarganya dengan baik. Aku begitu buta dan terlalu terhanyut dalam kemarahan dan kebencian, ucap Hilya dengan suara. Page 26. Gemetar, merasakan rasa malu dan penyesalan yang begitu mendalam. Mengingat kembali bagaimana dia telah melukai hati Hanifah, wanita yang seharusnya dia perlakukan dengan penuh kasih sayang dan penghargaan, membuat Hilya semakin terpuruk dalam penyesalan yang tak berujung. Apa yang telah aku lakukan? Bagaimana aku bisa begitu kejam dan tak berperasaan? Hanifah tidak pantas menerima perlakuan buruk dariku. Dia adalah seorang wanita yang baik dan penuh kasih, dan aku telah merusak segalanya, ucap Hilya sambil menundukkan kepala, air mata tak henti mengalir di pipinya. Hilya merasakan beban dosa yang begitu berat di pundaknya, menyadari bahwa tindakannya telah merusak hubungan keluarga dan menciptakan luka yang sulit sembuh bagi orang-orang yang dicintainya. Dosa-dosaku begitu besar. Dan sekarang, aku harus menerima akibat dari segala perbuatan burukku. Aku harus menanggung beban penyesalan dan menemui keadilan atas segala kesalahanku, ucap Hilya dengan suara penuh penyesalan dan penyesalan yang mendalam. Ingatan yang paling menusuk hatinya adalah ketika Hilya memfitnah bahwa anak yang dikandung oleh Hanifah bukanlah anak dari Rama. Hilya, dalam kebodohannya dan kebencian yang membutakan matanya, telah merusak reputasi dan martabat Hanifah, wanita yang tengah mengandung dengan penuh harapan dan cinta.
Dosa terbesarku adalah saat aku memfitnah bahwa anak yang dikandung oleh Hanifah bukanlah darah daging Rama. Aku begitu terhanyut dalam kemarahan dan kebencian sehingga aku rela merusak kebahagiaan dan kehormatan wanita yang seharusnya aku hormati dan lindungi, ucap Hilya dengan suara gemetar, merasakan pukulan moral yang begitu dalam. Hilya merasakan rasa malu dan penyesalan yang begitu mendalam atas perbuatannya yang keji dan tak bermoral. Mengingat kembali bagaimana dia telah memfitnah Hanifah, wanita yang seharusnya dia perlakukan dengan penuh kasih sayang dan penghargaan, membuat Hilya semakin terpuruk dalam penyesalan yang tak berujung. Hanifah, wanita yang tulus mencintai putraku dan membawa cahaya ke dalam keluarga kami. Aku telah merusak segalanya dengan tuduhan palsu dan keji. Bagaimana aku bisa melakukan hal ini? Bagaimana aku bisa begitu kejam dan tak berperasaan? Ucap Hilya sambil menangis terseduh-seduh, merasakan beban dosa yang begitu berat di pundaknya.